Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan persoalan pemisahan flash seperti pada video yang sebelumnya mengenai teori-teorinya. Dan di akhir video pada video sebelumnya ada 3 contoh yang akan kita selesaikan. Nah, di sini adalah cara-cara penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh yang kelima terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama ini di sini sudah ada sebuah campuran yang mengandung 0,4 fraksi mol metanol, 0,35 etanol dan 0,25 propanol diuapkan secara flash ya sehingga 60% mol umpan teruapkan. Kemudian kita diminta untuk menentukan komposisi produk cair dan uap pada suhu kesetimbangannya pada tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini kita tidak tahu berapa suhu kesetimbangannya. Di sinilah kita akan menggunakan prinsip derajat massa pada flash serta prinsip kesetimbangan pada persamaan-persamaan sebelumnya ya. Bisa juga digabungkan dengan persamaan Rolle-Dalton. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari tahu persamaan antoin untuk metanol, etanol, dan propanol. Jadi untuk persamaan antoin bisa didapatkan di berbagai jenis sumber ya, bisa dari bukunya Smith Van Ness, bisa dari bukunya Yaus. Ya, berbagai jenis buku yang membahas mengenai physical properties bisa digunakan untuk mengekstrak data, mengekstrak komponen-komponen untuk menghitung tekanan uap cairnya. Rumusnya biasanya adalah log P0 I sama dengan A minus B per T plus C. Nah, di atas ini sudah ada, sudah buatkan tabelnya. Jadi kita tulis ulang terlebih dahulu. Di sini sudah ada 3 komponen A, B dengan C. A ini adalah metanol, kemudian etanol adalah B, C-nya adalah propanol. Masing-masing fraksi molnya 0,4, 0,35 dan 0,25. Jika dijumlahkan maka ZF-nya ya atau komposisi fraksi mol dari umpannya jumlahnya pasti harus sama dengan 1. Nah, di sini kita gunakan untuk basis umpannya adalah 100 mol per jam. Jadi di sini adalah 100. Lalu kemudian diinginkan campuran ini diuapkan secara flash sehingga 60% mol umpan teruapkan. Artinya adalah distilatnya produknya adalah 60. Sehingga untuk produk bawahnya adalah 100 dikurangi dengan 60 sehingga ada 40 mol per jam di produk bawah. Nah, suhu kesetimbangan ini kita belum tahu berapa nilainya. Kita silahkan diterapkan terlebih dahulu. Idealnya dia berada di antara titik didih komponen A dan komponen C. Nah, ini untuk menyusun seperti ini, silahkan dilihat titik didihnya ya. Titik didihnya silahkan disusun mulai dari titik didih yang terendah. Jadi yang paling atas adalah komponen yang titik didihnya paling rendah. Nah, untuk T ya, T kesetimbangan dia pasti range-nya berada di antara suhu titik didih yang terendah dan titik didih yang tertinggi. Misalkan metanol titik didihnya kurang lebih 60, kemudian propanol ya mungkin 90 sekian ya. Maka suhu kesetimbangannya bisa berada di antara 60 hingga 90. Nah, ini kalau seperti ini mungkin terlalu jauh, kita buat isinya 80 saja dulu ya. 80 derajat Celcius. Dengan tekanannya adalah 1 atmosfer ya, kesetimbangan pada tekanan 1 atmosfer. Pada umumnya, tekanan antoin ini di persamaannya menggunakan milimeter raksa ya, mmHg. Jadi ini kita konversi terlebih dahulu menjadi 760 mm Hg. Nah, kalau sudah, ini adalah nilai dari end-to-end equation, persamaan konstanta antoin untuk end-to-end equation-nya. Kalau sudah dihitung ya, dihitung untuk P0 I-nya. Ini di bawah sudah ada step-stepnya. Bisa diikuti nanti kalau misalkan sudah selesai, bisa diikuti untuk diulang kembali. Jadi T-nya tadi sudah kita trial, lalu kemudian dihitung P0 I-nya. P0 I-nya kalau rumusnya seperti ini, untuk P0 I maka dia adalah 10 pangkat ya, 10 pangkat A minus B dibagi T plus C. Oh, ini untuk yang suhunya tergantung ya. Suhunya kadang-kadang ada yang Celcius, ada yang Kelvin. Nah, ini untuk kasus ini, untuk persamaan antoin yang ini, suhunya menggunakan suhu derajat Celcius dan tekanannya hasilnya adalah milimeter raksa. Nah, ini agar dia tidak berubah-ubah, kita gunakan F4 ya. Agar kalau kita drag ke bawah, nilainya akan fix di angka 80. Yes, ini tadi ada kurang tutupnya ya.
Kalau sudah, silahkan di drag ke bawah, ya, silahkan drag ke bawah seperti ini. Ini adalah tekanan uap untuk komponen masing-masing komponen metanol, etanol, dan propanol. Kalau sudah, ya, dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, KI ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan P0I dibagi dengan P totalnya. Jadi ini sama dengan P0I dibagi dengan P total yang milimeter besar. Dan karena ini nilainya kita gunakan berulang kali, silahkan ditekan F4 agar nilainya fix. Nah, kalau sudah, ini di sini untuk penghitungan XI-nya kita menggunakan rumus neraca massa, ya, neraca massa biasa, tetapi nilai dari Y-nya disubstitusi dengan menggunakan KI per X, ya. KY per X berarti Y adalah K dikalikan dengan X, ya, KI dikalikan XI. Nah, ini kalau sudah di rearrange equation-nya sehingga untuk rumus XI-nya bisa diperoleh ZIF dibagi dengan W plus KID. Artinya ini sama dengan Z-nya ini, ZI dikalikan dengan fit-nya, ya, dibagi dengan bottom-nya ditambah KI dikalikan dengan distilatnya. Nah, ini nilai-nilai yang fix kita F4, ya. Yang fix itu ada F ini kita F4, lalu kemudian W juga fix, dan nilai D-nya juga fix seperti ini. Nah, kita jumlahkan untuk komponen. Nah, ini ternyata sudah mendekati, ya, sudah mendekati untuk total komponen 0,96, harusnya 1. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa kita gunakan solver. Solver itu ada pada data, ya, masuk ke tab data, kemudian di what if analysis, ya, bisa solver bisa menggunakan Gaussic. Nah, ini kalau yang masih sederhana seperti ini bisa menggunakan Gaussic, ya, bisa menggunakan Gaussic. Kita set selnya yang ini, ya, value-nya adalah 1, yang mau kita rubah-rubah adalah suhunya. Oke, nah, kalau sudah, ini adalah hasilnya. Ini adalah komponen dari fraksi mol di fase cairnya, ya. Lalu untuk YI-nya menghitungnya menggunakan konstanta kesetimbangan ini. Otomatis dengan suhu yang berubah, KI-nya juga pasti akan berubah, ya. Jadi ini adalah KI pada suhu kesetimbangannya. YI-nya adalah KI dikalikan dengan X-nya. Kita kalikan jumlahnya pasti harus sama dengan 1, ya, mendekati 1. Oke, ini adalah untuk contoh 5. Jadi untuk jawabannya masih sederhana, ya, cukup menggunakan yang pertama ada persamaan Antoine, lalu kemudian ada konstanta kesetimbangan dan hanya neraca massa yang dikombin dengan konstanta kesetimbangan. Saya rasa cukup sekian untuk yang contoh ke-5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.